Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimat, para ummahat, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, senantiasa menganugerahkan keikhlasan kepada kita di dalam kita beramal, dan semoga apa yang kita lakukan dari amal-amal kebaikan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dari tafsir Al-Quranul Karim. Dan tafsir atau materi kita masih berkaitan dengan tafsir surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah, yang mana artinya Al-Zalzalah itu adalah kegoncangan di hari kiamat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada ayat yang kelima, ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang kelima itu, bi anna rabbaka awhalaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mewahyukan ke bumi ini atau memberikan kesempatan ke bumi ini untuk dia mengabarkan terkait berita-berita yang ingin dia kabarkan, ya, yang ingin dia kabarkan. Di antaranya apa yang terjadi di atas muka bumi ini akan diceritakan semuanya oleh bumi kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita masuk ke ayat berikutnya, ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, manusia akan keluar dari kuburannya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan atas semua perbuatan yang mereka lakukan semasa hidupnya. Baik. Apa maksudnya ayat ini? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan yang dimaksud dengan ashtad, ibu perhatikan kata-kata ashtad di situ, ya, ashtata, ya, itu artinya ababil. Apa arti ababil? Jamaat, berkelompok, itu namanya ashtad. Jadi ashtad itu sama dengan jamaat, sama dengan ababil, berkelompok-kelompok. Jadi manusia itu akan dikeluarkan berkelompok-kelompok. Ay jama'atun mutafarriqin. Mereka dikeluarkan dan akan dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara mereka yang Allah takdirkan menjadi penduduk surga, dan ada di antara mereka yang Allah takdirkan menjadi penduduk api neraka.
Karena di akhirat tempatnya cuma dua. Kalau tidak masuk surga, ia masuk ke dalam api neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Hanya ada dua. Masuk surga atau masuk neraka. Ya. Masuk surga atau masuk neraka. Dan semua itu Allah Subhanahu wa taala akan menggiring mereka ke dalam tempat-tempat mereka masing-masing. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Maryam. Dalam surat Maryam. Ada Bu Maryam di sini? Mana Bu Maryam? Ya, Bu Teteh. Apa kata Allah dalam surat Maryam ayat yang ke-85 sampai 86? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda." Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih bagaikan kafilah yang terhormat. Jadi orang-orang yang bertakwa itu dikumpulkan dalam kondisi yang terhormat. Lalu apa kata Allah? Wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda. Dan kami akan menggiring orang-orang yang mereka itu durhaka kepada Allah, yang mereka kufur kepada Allah selama di dunia, mereka digiring oleh Allah untuk masuk ke dalam api neraka. Kata para ulama, ya, yang mana terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah orang-orang yang kufur, orang-orang yang meninggal di atas kesyirikan, mereka itu nanti di hari kiamat akan dihisap atau tidak? Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya mereka akan tetap dihisap. Mereka akan dihisap. Ya. Adapun pendapat yang kedua, mereka tidak akan dihisap, akan tapi langsung akan digiring ke dalam api neraka oleh Allah Ta'ala. Jadi dia langsung naik bus menuju apa? Ya, jadi line-nya masing-masing gitu loh. Ada line mana? Line candi. Ada line mana lagi? Ya, line porong. Tapi Sidoarjo nggak ada bus ya. Bus kota nggak ada kan? Elf yang ada itu. Ada tapi bus kota. Masa? Saya nggak pernah lihat. Jurusan Surabaya Sidoarjo. Iya. Saya tidak pernah naik soalnya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Nasukul mujrimina ila jahannam wirda." Kami akan menggiring mereka, kami akan membawa mereka, orang-orang yang durhaka itu, ke dalam neraka jahanam dalam kondisi penuh dahaga, haus. Dan mungkin sudah sering didengar, minuman penduduk neraka itu adalah nanah yang keluar dari kemaluan wanita. Apa Bu? Nanah yang keluar dari kemaluan wanita. Ngeri ya? Jangan dibayangkan. Berbeda dengan penduduk surga. Allah berikan kenikmatan yang tiada tara. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-87, "La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha innar rahmani ahda." Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat. Jadi orang-orang yang durhaka tadi, orang-orang kufur, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Karena syarat untuk mendapatkan syafaat itu, mereka meninggal di atas tauhid, tidak meninggal di atas perbuatan syirik. Saya pernah sampaikan tidak kepada ibu-ibu terkait masalah syarat seorang mendapatkan syafaat. Pernah kan?
Pernah atau tidak? Masa enggak pernah? Pernah kayaknya ya. Saya nulis di papan itu. Pernah atau tidak? Lupa Ustaz. Pernah atau enggak? Terjadi ikhtilaf ibu-ibu. Ya. Syarat untuk mendapatkan syafaat itu ada 3. Ya. Berapa Bu? Ada berapa? 3. Ada 3. Syafaat. Apa arti syafaat Ibu? Hah? Pertolongan. Ya. 1. Yang memberi syafaat mendapat apa? Mendapat izin dari Allah. 2. Yang diberi syafaat mendapat apa? Mendapat izin dari Pak RT, dari Allah. Yang ketiga, kegiatan memberi syafaat diizinkan oleh Allah. Nah, ini 3. Yang pertama, yang memberi syafaat mendapatkan izin dari Allah. Mana contoh perkara yang dapat memberikan syafaat? Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu mampu memberikan syafaat bagi yang membacanya di hari kiamat. Dari sini kita tahu berarti Al-Quran itu mendapatkan izin untuk memberikan syafaat atau tidak? Dapat. Nah, itu contohnya. Contoh lagi yang bisa memberikan syafaat, puasa. Puasa. Baik itu puasa Ramadan ataupun puasa sunnah, atau yang disebut dengan istilah shaum tatawwu namanya. Puasa yang sunnah. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan di antara keutamaan puasa itu adalah puasa mampu memberikan syafaat. Makanya rugi orang-orang gak puasa itu. Nah, itu contoh perkara-perkara yang mampu memberikan syafaat. Taib. Yang kedua yaitu orang yang mendapatkan syafaat itu diizinkan oleh Allah. Di antara syarat orang yang mendapatkan syafaat itu mereka-mereka yang tidak meninggal di atas kekufuran dan kesyirikan, yaitu mereka-mereka yang tidak meninggal di atas kekufuran dan juga kesyirikan.
Nah, bagaimana pelaku dosa besar? Pelaku dosa besar itu mereka berkesempatan mendapatkan syafaat. Mereka berkesempatan mendapatkan syafaat. Berbeda dengan pelaku syirik yang meninggal di atas kesyirikan dan kekufuran. Mereka terhalangi dari melakukan atau memberikan syafaat. Mana contoh kisah? Kisah seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan bapaknya Azar. Siapa nama bapaknya, Bu? Azar. Ketika Nabi Ibrahim bertemu dengan bapaknya, melihat bapaknya dalam kondisi sudah tidak karuan sudah. Lalu apa kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya? Alam aqul laka la ta'sini? Bukankah aku sudah katakan kepadamu, wahai ayahanda, jangan kau bermaksiat kepadaku. Jangan engkau menyelisihiku. Aku bilang beriman kepadaku, engkau tidak mau beriman. Bahkan engkau membangkang kepadaku. Lalu apa kata bapaknya kepada Nabi Ibrahim? Lan a'sika laka yauma. Aku tidak akan bermaksiat kepadamu, wahai Ibrahim, pada hari ini. Maka Nabi Ibrahim mencoba untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala, apa yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim? Nah, Nabi Ibrahim itu berdoa, itu meminta syafaat kepada Allah untuk siapa? Bapaknya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inni qad haramtul jannata 'alal musyrikin. Aku haramkan surga itu bagi pelaku syirik. Jadi orang yang meninggal di atas kesyirikan, dia tidak akan mampu mendapatkan syafaat. Sehingga syarat untuk mendapatkan syafaat itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ya, adalah seorang harus menjauhkan dirinya dari perbuatan syirik dan dia meninggal dalam kondisi dia bertauhid kepada Allah. Makanya nanti kalau ibu lihat tafsir dari surat Maryam ayat yang ke-87 ketika Allah mengatakan apa? La yamlikuna syafa'a illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Ahda di situ maksudnya adalah syahadat la ilaha illallah. Ya. Perjanjian, kecuali orang-orang yang mengambil perjanjian dengan Allah. Nah, perjanjian yang dimaksud di situ adalah seperti yang disebutkan Imam Ibnu Katsir, seorang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan dia menjalankan konsekuensi dari syahadat tersebut di dalam kehidupannya. Sedangkan yang ketiga syarat dari syafaat itu yaitu mereka-mereka orangnya sudah yang mendapatkan syafaat diizinkan, dan kegiatan memberikan syafaat itu juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini 3 syarat yang harus terpenuhi di dalam pemberian syafaat. Nah, itu nanti ibu bisa baca lagi di dalam kitab-kitab para ulama terkait masalah ini dalam bab akidah. Nah, kita lanjutkan. Jadi orang-orang kafir mereka digiring menuju neraka jahanam oleh Allah Ta'ala. Dan bahkan bisa jadi mereka tidak ditimbang amal ibadahnya. Padahal di dalam ayat tadi, dalam surat Al-Zalzalah, Allah menyebutkan pada hari tersebut manusia dibangkitkan untuk diperlihatkan amal-amal mereka. Namun ada di antara manusia yang tidak diperlihatkan, yang tidak ditampakkan kepada mereka amal-amal mereka, bahkan tidak dihisab oleh Allah Ta'ala. Yaitu mereka-mereka orang yang berbuat syirik dan orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Mereka langsung digeret menuju neraka jahanam. Taib. Lalu bagaimana kondisi manusia ketika mereka itu ditampakkan amalnya? Maka di antara mereka yaitu yurihumullahu a'malahum in khairan fa khairun, yaitu mereka akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala amal-amal mereka. Kalau yang mereka dapati dari catatan mereka kebaikan, maka bisa jadi itu kebaikan yang akan mereka dapatkan. Tapi kalau yang mereka dapati di dalam catatan amal mereka adalah keburukan,
maka niscaya keburukan pula yang akan didapatkan oleh mereka. Dan kondisi manusia ketika diberikan amal atau catatan amal mereka, maka ada beberapa kondisi seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-19 dari ayat yang ke-18 pertama ya. Apa kata Allah? Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu tidak akan ada yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan ditampakkan kepada manusia. Jadi tidak ada yang disembunyikan, semuanya ditampakkan. Lalu Allah sebutkan kondisi manusia ketika menerima catatan mereka. Apa kata Allah? Fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaquluha umuqra'u kitabiyah. Adapun orang yang diberikan catatan dengan tangan kanannya, maka Allah berkata kepada mereka, ambillah, bacalah catatan kalian ini. Inni dhonantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Fahuwa fi isyatin radiyah. Yang mana mereka yang menerima catatan amal dari tangan kanan itu, mereka akan dimasukkan oleh Allah dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan, fi jannatin aliyah, yaitu pada surga yang sangat tinggi, kutufuha daniyah, yang mana buah-buah di dalam surga itu dekat. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kata Allah, maka makanlah dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan semasa di dunia. Nah, itu balasan orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Dimasukkan surga, ditaruh pada kehidupan yang diridhoi. Ya. Dalam surat Al-Haqqah tadi ya, ayat yang keberapa tadi? 18 dan seterusnya ibu-ibu. Mereka dimasukkan surga yang sangat tinggi, dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Adapun orang-orang yang menerima catatan dengan tangan kirinya, pada ayat yang ke-25, apa kata Allah? Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun mereka yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya, maka apa kata mereka? Ya laitani lam uta kitabiyah. Wahai Rabbku, tidak usahlah aku dikasih ini. Tidak usah dikasih. Ketika kita menerima dengan tangan kiri, ini sebagai tanda, oh ini sudah bahaya ini. Warning. Berarti dia termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan itu, walam adri ma hisabiyah. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Mereka berharap, tidak mau. Ya. Tidak ingin mengetahui kondisi dari amal yang mereka kerjakan. Lalu mereka mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai kiranya kematian itu sebagai akhir, tidak ada lagi kebangkitan. Nah, ini orang-orang kafir, mereka itu tidak mau adanya hari kebangkitan. Kenapa? Karena tidak ingin mereka itu menerima catatan dengan tangan kiri mereka. Makanya dalam istilah mereka itu tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Padahal kematian itu merupakan awal daripada perjalanan akhirat. Akan tapi mereka mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Makanya mereka punya istilah rest in peace itu loh. Bagi mereka tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Dunia ini akhir sudah. Berbeda dengan akidahnya orang-orang Buddha. Orang-orang Buddha mereka punya akidah ada istilah reinkarnasi. Kalau mereka itu hidupnya di dunia dahulu mereka baik, nanti mereka akan bereinkarnasi menjadi sesuatu yang lebih baik. Mereka meyakini kalau dia dulu adalah orang baik, nanti bisa jadi reinkarnasinya menjadi dewa.
Dewi Kuan Yin. Yang pernah nonton Keras Sakti? Pernah nonton, Bu? Hah? Nggak pernah? Yang benar. Oh, itu film terkenal dulu, Bu. Tapi kalau semasa hidup mereka di dunia dulu buruk, mereka berkeyakinan itulah yang akan direinkarnasi menjadi sesuatu yang buruk, seperti jadi hewan, ya, jadi kera, jadi kebo, ya, jadi sapi, jadi apa lagi? Jadi itu pokoknya. Soalnya ibu-ibu di sini nggak ada yang dari Buddha kan? Ada, Bu? Nah, mereka berharap kematian itu akhir dari segalanya. Lalu apa kata Allah menunjukkan penyesalan mereka? Apa kata Allah? Coba lihat di ayat yang ke-28. Ma agna anni maliya. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Tidak ada manfaatnya. Harta yang dulu mereka banggakan di dunia, nggak ada manfaatnya. Kecantikan yang mereka banggakan, kegantengan yang mereka banggakan, tidak ada manfaatnya. Popularitas yang mereka elu-elukan, apakah itu menyelamatkan mereka? Tidak. Hilang semuanya, ditelan zaman. Jangankan itu mereka nanti di akhirat, sekarang di dunia, mereka pun kalau terkenal, meninggal dunia dilupakan. Beda orang yang Allah muliakan dengan ilmu. Contoh Imam Bukhari. Siapa pernah ketemu sama Imam Bukhari? Ada yang pernah ketemu? Ya, ada yang pernah ketemu kan? Tapi mungkin anak seorang yang nama Bukhari mungkin sering ketemu. Ya. Imam Muslim. Siapa pernah ketemu sama Imam Muslim? Tidak ada yang pernah ketemu. Tapi namanya diharumkan sama Allah Subhanahu wa taala melalui karya-karyanya. Imam An-Nawawi, siapa yang pernah ketemu sama Imam Nawawi? Kita hanya kenal kitab-kitab beliau. Allah muliakan mereka. Tapi coba mereka yang bergelimang popularitas, kekayaan, tidak ada namanya sama sekali. Dilupakan. Seiring berjalannya zaman dilupakan. Tapi dari zaman ke zaman, Imam Bukhari, Imam Muslim itu selalu diingat oleh manusia. Dari zaman beliau hidup sampai saat ini, generasi-generasi selanjutnya yang akan datang, nama beliau akan selalu diingat. Coba tanya orang-orang awam gak pernah ngaji, kenal Imam Bukhari? Oh kenal, tapi gak pernah ketemu. Tapi coba ibu tanya artis 80-an, coba mana mereka ingat? Ingat atau tidak? Tidak ada mereka ingat. Gak ada diingat. Padahal mereka populer di zamannya. Tapi semua itu tidak ada manfaatnya. Ketika mereka sudah meninggalkan dunia ini, tidak ada manfaatnya. Nah, itu beberapa kondisi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan terkait mereka-mereka yang menerima catatan amal perbuatannya dengan tangan kirinya. Makanya ibu-ibu harus selalu berdoa semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang menerima catatan itu dengan tangan kanan. Taib. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat yang keberapa, Bu? Ayat yang ke-7. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang melakukan kebaikan, meskipun itu sebesar dzarrah, niscaya dia pasti akan melihat kebaikan itu. Begitu pula barang siapa yang melakukan keburukan sebesar dzarrah, maka niscaya dia akan melihat keburukan tersebut. Dzarrah di dalam bahasa Arab itu pengertiannya banyak. Di antaranya para ulama menyebutkan dzarrah itu adalah seperti semut kecil. Ya, semut kecil. Ibu pernah lihat semut kecil? Itu kalau ditimbang ada beratnya enggak?
nggak ada berat. Ya, itu dzarrah. Pengertian yang pertama, dzarrah itu seperti semut kecil, semut kecil di dinding. Banyak semut di rumahku. Ya, kalau banyak semut di rumahnya ibu-ibu, berarti ibu-ibu tidak pernah bersih-bersih. Apa kata pepatah Indonesia itu, di mana ada gula di situ ada semut. Itu pengertian yang pertama. Yang kedua, dzarrah itu kata para ulama yaitu benda yang kecil yang ibu kalau melihat matahari masuk ke rumah, kemudian dia itu ada apa istilahnya tuh? Oh, jenenge Bu? Ya yang terbang-terbang itu loh. Ya, itu namanya dzarrah dalam bahasa Arab. Ibu ambil satu, ibu timbang, itu ada nilainya enggak? Ada nilainya enggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, tidak terdeteksi oleh timbangan. Tapi di sisi Allah, meskipun kebaikan yang kita kerjakan atau keburukan yang pernah kita lakukan sebesar itu terdeteksi oleh timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, di sini Allah ingin mengingatkan kepada kita tentang apa? Jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Dan jangan pernah kita meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang tingkatan keimanan di dalam hadis yang sahih, beliau pernah mengatakan bahwasanya iman itu memiliki 60 sampai 70 sekian cabang. Jadi iman itu memiliki 60 sampai 70 sekian cabang. Tingkat keimanan yang paling tinggi adalah seorang yang merealisasikan tauhid atau kalimat la ilaha illallah di dalam kehidupannya. Jadi benar-benar kalimat ini dia praktekkan di dalam kehidupannya. Kalau ibu mempraktekkan kalimat ini dalam kehidupan ibu, ibu terapkan dalam kehidupan ibu, berarti ibu telah mendapatkan puncak keimanan yang paling tinggi. Sedangkan yang paling rendah dari tingkat keimanan itu, kata Nabi, imatatul adza anit thoriq, yaitu seorang menyingkirkan gangguan di jalan. Contoh, ibu jalan, di tengah jalan ada paku. Ibu berniat, jangan sampai paku ini mengenai orang-orang yang akan lewat setelah ibu. Dari kaum muslimin ibu angkat supaya mereka tidak terkena dengan paku tersebut. Maka itu bagian daripada iman. Itu bagian daripada kebaikan. Ibu ketemu sama duri di jalan, atau ada ranting yang menghalangi jalan manusia, ibu angkat, ibu singkirkan, maka itu bagian daripada keimanan. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis, marra rajulun bitariqin, pada suatu ketika ada seorang yang melewati satu jalan, dia mendapati di jalan tersebut ada hal-hal yang mengganggu jalan yang dilewati oleh kaum muslimin. Lalu dengan niat yang ikhlas, dia mengangkat perkara tersebut, perkara yang menghalangi jalan tersebut, dengan niat dia itu berharap pahala di sisi Allah Ta'ala. Bisa jadi itu merupakan sebab dia dimasukkan ke dalam surga. Oleh karenanya Nabi mengingatkan kepada kita di dalam sebuah sabda beliau. Beliau pernah mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau meremehkan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Jangan pernah meremehkan perbuatan-perbuatan yang baik, meskipun perbuatan baik itu kecil. Lalu Nabi memberikan sebuah contoh perbuatan yang baik yang kecil. Walau antalqa akhaka biwajhin thaliq, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu hanya sebatas melemparkan senyuman, itu sudah cukup menjadikan kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Apalagi kalau ditambah dengan yang lainnya, dengan kita mengucapkan salam, bertanya kabar kepada dia, maka ini
merupakan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak yang bisa kita dapatkan. Senyum itu ndak susah, Bu. Ibu senyum 1 detik, 2 detik selesai. Menyebabkan orang merasa bahagia ketika ketemu ibu. Karena nggak ada orang senyum 5 menit itu. Kalau senyum 5 menit orang gila namanya. Apalagi senyumnya itu misalkan ya aneh gitu kan. Ada nggak ibu dapati orang senyum 5 menit? Yang ada kram itu nanti adunya. Ibu ketemu sama orang, ibu salam, assalamualaikum. Ya, ibu senyumin. Itu sudah dicatat sebagai pahala. Makanya seorang muslim, dia berusaha untuk tidak menghilangkan kesempatan meraih pahala dengan sebanyak-banyaknya. Mulai dari perkara-perkara yang kecil. Karena terkadang dari perkara yang besar itu kita tidak fokus melakukannya, tidak khusyuk melakukannya. Maka kita disuruh untuk memperhatikan juga dari yang namanya perkara-perkara yang kecil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan hal ini di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-40. Bahwanya Allah Ta'ala tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya dari melakukan satu kebaikan. Meskipun kebaikan itu kecil, tidak akan dizalimi sama Allah Ta'ala. Akan diberikan pahala. Kata Allah, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudhaifha. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi kebaikan yang kecil yang dilakukan oleh seorang hamba. Bahkan Allah akan melipat gandakan pahalanya bagi dia. Jadi ibu-ibu, jangan pernah meremehkan amalan-amalan yang kecil. Beramallah meskipun itu amalan yang kecil, karena pasti Allah Ta'ala akan memberikan balasannya bagi kita di hari kiamat. Taib, pertanyaan, apakah yang akan ditimbang itu adalah benar-benar amalnya, ataukah yang semisalnya? Karena kan amal itu kan, pahala itu abstrak, betul tidak? Tidak ada zatnya, tidak ada wujudnya. Maka para ulama di sini terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, atau ulama yang pertama, mereka mengatakan yang ditimbang itu amal. Jadi amal itu akan ditimbang, dia akan diwujudkan, dijadikan ada wujudnya amal itu. Dalil mereka diantaranya firman Allah Ta'ala tadi dalam surat Al-Zalzalah, dan juga hadis Nabi dari hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari itu nomor hadis 6406. Berapa, Bu? 6406. Adapun Imam Muslim nomor hadis 2694. Berapa, Bu? 2694. Kalau ibu buka dalam kitab 100 hadis hafalan, ada buku 100 hadis hafalan itu, yang kalau tidak salah cetakan Elba itu loh. Ibu pernah tahu bukunya? Pernah lihat gak bukunya? Nah, ketahuan ibu udah pernah beli buku hadis nih. Nah, jangan beli buku masak doang, Bu. Ada itu buku 100 hadis pilihan untuk dihafal itu. Ibu cari toko buku cetakan Elba. Itu hadis ini dibawakan pada hadis yang pertama. Apa hadisnya? Kata Nabi SAW, kalimatani habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat yang dicintai oleh Allah. Khafifatani alal lisan, sangat ringan di lisan untuk diucapkan. Thaqilatani fil mizan, dan berat ditimbang. Berarti amal itu ditimbang atau enggak? Nah, ini dalil mereka para ulama, bahwasanya amal itu yang akan ditimbang dan akan diwujudkan dalam bentuk fisik. Jadi ditimbang. Bisa dipahami, ibu-ibu? Yang kedua, sebagian para ulama berpendapat bahwasanya yang ditimbang itu bukan amal, tapi catatan amalnya. Jadi kitab apa namanya itu? Buku catatan amal yang ditulis oleh malaikat itu yang ditimbang. Ya, dalil mereka
yaitu hadis yang berkaitan dengan bitokoh. Ketika seorang akan dipanggil oleh Allah Ta'ala, kemudian orang itu memiliki catatan keburukan sebanyak 99 catatan. Ketika dibuka catatan itu, maka panjangnya sejauh mata memandang. Tahu ibu sejauh mata memandang? Ibu pernah lihat langit itu? Bukan langit-langit ya. Langit itu tidak ada batasannya. Nah, itu sejauh mata memandang namanya. Itu diantara dalil mereka. Yang ketiga, kelompok yang ketiga, bahwasanya yang ditimbang itu adalah yuzanu huwal amil, yaitu orang yang beramal itu. Kalau yang pertama tadi apa yang ditimbang, Bu? Amalnya. Yang kedua, catatannya. Yang ketiga, orangnya yang ditimbang. Mana di antara dalil mereka? Yaitu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar ya? Iya betul, Abu Bakar kalau nggak salah. Kalau nggak Abu Bakar, Abdullah bin Mas'ud. Yang pakai sarung itu melorot itu loh. Karena saking kurusnya. Jadi kelihatan. Jadi para sahabat itu bilang, maka Nabi mengatakan begini. Andaikan betisnya itu ditimbang, maka dia berat. Nah, itu diantara dalil para ulama bahwasanya yang ditimbang itu adalah orangnya. Abdullah bin Mas'ud kalau nggak salah. Karena Abdullah bin Mas'ud itu terkenal kurus dia. Bukan gizi buruk ya. Memang orangnya kurus memang. Ya. Meskipun secara badan itu gemuk, tapi itu tidak menjamin dia akan berat di timbangan Allah. Bisa jadi dia gemuk tapi secara amal sedikit, dan itu yang menyebabkan dia menjadi ringan. Bisa jadi orangnya kurus tapi dengan amal yang dia lakukan, dia menjadi berat di timbangan Allah. Nah, ini ada 3 pendapat para ulama. Namun wallahu a'lam mana di antara ketiga pendapat ini yang paling benar, namun semuanya itu menunjukkan dalil-dalil yang sama kuat bahwasanya yang ditimbang itu amalnya benar juga, yang ditimbang itu kitabnya juga benar, yang ditimbang orangnya juga benar. Ya, intinya ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, namun yang perlu kita yakini bahwasanya di akhirat itu ada namanya hari pertimbangan. Jadi hari pertimbangan itu ada. Yang namanya wazan itu timbangan itu ada di hari kiamat. Dan timbangan Allah memiliki 2 daun sebelah kiri, daun sebelah kanan. Namun bagaimana bentuknya timbangan tersebut itu tidak sama dengan timbangan yang ada di dunia. Bisa dipahami ibu-ibu? Taib. Kemudian di sini ada permasalahan. Kalau misalkan ada syubhat kepada ibu-ibu begini, Ustaz, kan amal itu abstrak, kok bisa ditimbang? Pertanyaannya begitu misalkan. Amal itu kan abstrak, tidak ada wujudnya, dia kan tidak ada zatnya, tidak ada bentuknya. Bagaimana itu akan ditimbang? Nah, di sini ada 2 jawaban yang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin siapkan untuk ibu pakai menjawabnya. Yang pertama kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, alal mar'i an yusaddiqa bima akhbarahu Allah Ta'ala bihi wa rasuluhu min umuril ghaib. Seorang muslim dia wajib membenarkan apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan kepada kita terkait perkara yang gaib. Ibu harus benarkan, yakini bahwasanya kabar yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya itu semuanya merupakan perkara yang pasti terjadi. Wa in kana aqluhu qad yuharu fihi, meskipun secara akal itu tidak sampai, karena memang akal manusia itu ada batasannya.
akal manusia itu tidak mampu untuk dia menjangkau perkara-perkara yang dia tidak pernah melihatnya. Mana contohnya? Saya mau tanya sama ibu, bagaimana ibu menggambarkan tentang surga? Ibu kalau searching di Google, tulis surga, itu keluar gambaran-gambaran surga yang berbeda-beda, betul atau tidak? Itu sesuai dengan imajinasi mereka. Tapi mereka tidak bisa menggambarkan secara real karena mereka tidak bisa melihatnya. Ya, tidak pernah melihatnya. Contoh misalkan bidadari. Nabi SAW sebutkan tentang bagaimana bidadari itu. Bidadari itu sangat cantik. Kecantikannya itu kalau ditutupi dengan 70 helai kain tetap kelihatan dari dalam kecantikannya. Ini kalau di Indonesia dibilang genderuwo ini. Iya. Kemudian kalau bidadari itu minum, airnya itu kan terlihat mengalir di dalam kerongkongannya. Oh, lebih parah lagi sudah nih. Benar sudah kayak genderuwo ini. Ini sesuatu yang gaib, ibu tidak bisa bayangkan. Karena ibu tidak bisa melihat. Ya, tidak pernah melihatnya. Tidak usahlah jauh-jauh kita berpikir di mana? Di akhirat. Saya mau tanya ibu nih. Ibu pernah melihat ruh enggak? Pernah lihat? Tapi ibu yakin ada ruh? Yakin atau enggak? Loh gimana ibu yakin? Kan ibu enggak pernah lihat. Ibu pernah lihat ruh kan? Enggak pernah. Tapi ibu yakin ada ruh kan? Nah, itu saja kita tidak bisa menggambarkan ruh itu seperti apa. Apakah seperti jasad kita? Apakah dia bentuknya mungkin seperti bola? Atau seperti apa? Hadza wallahu alam. Karena kita tidak bisa, tidak pernah melihat. Oleh karena ketika Nabi ditanya oleh orang-orang musyrikin jahiliyah, orang-orang Yahudi, yas'alunaka 'anir ruh. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Nabi tidak bisa jawab. Maka Allah mengatakan kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu merupakan perkara yang ada di sisi Allah. Tidak ada yang tahu ruh itu seperti apa. Tidak ada yang tahu ruh itu seperti apa. Karena memang akal manusia itu ada batasannya. Akal mereka tidak sampai kepada perkara-perkara yang mereka tidak pernah melihat. Sama seperti ini. Ya, kita tidak pernah melihat amal itu seperti apa. Tapi kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan amal itu ada wujudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, anna Allah ta'ala yaj'ala hadhil a'mal ajsaman tudau fil mizan wa tathqulu wa takhif. Allah akan menjadikan amal ini ada fisiknya. Ya. Allah akan menjadikan amal ini ada fisiknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menjadikan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, mampu menjadikan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, maka akan sangat mudah bagi Allah untuk hanya sekedar menjadikan sesuatu yang sifatnya abstrak menjadi sifatnya konkret. Itu mudah bagi Allah. Kalau menghidupkan dari yang mati saja Allah mampu, mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, itu sangat mampu bagi Allah. Apalagi hanya sekedar menjadikan sesuatu yang sifatnya abstrak menjadi konkret, itu sangat mudah bagi Allah. Seperti contoh kematian itu akan Allah jadikan dalam wujud seperti kambing lalu disembelih sama Allah Ta'ala. Sehingga di akhirat tidak ada lagi kematian. Ya. Mudah bagi Allah. Apalagi hanya sekedar merubah yang tadinya sifatnya abstrak menjadi konkret, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allahu qadirun ala kulli syai'. Allah itu mampu untuk melakukan segala sesuatu. Berbeda dengan manusia. Manusia itu punya keterbatasan. Mereka tidak memiliki kemampuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hamba yang lemah, tapi Allah Ta'ala memiliki segala kekuasaannya. Oleh karenanya ibu-ibu, kalau ada yang bilang seperti itu kepada ibu-ibu, masa amal itu ditimbang? Ibu jawab dengan dua jawaban ini. Yang pertama,
Kita harus membenarkan apa yang Allah kabarkan dan Rasulnya kabarkan kepada kita dari perkara yang gaib. Yang kedua, Allah mampu untuk menjadikan sesuatu yang abstrak menjadi konkret, dan itu sangat mudah bagi Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yasin, wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sudah Allah jadikan maka terjadi. Maka bisa terjadi. Tapi ibu-ibu sekalian, ini ya yang bisa kita ambil dari tafsir surat Al-Zalzalah, yang mana surat ini merupakan surat yang berkaitan dengan goncangan yang terjadi di hari kiamat. Oleh karenanya ibu-ibu berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mempertemukan kita dengan hari kiamat, karena sejatinya orang-orang yang bertemu dengan hari kiamat merupakan orang-orang yang buruk di sisi Allah. Baik, sampai di sini. Yang mau bertanya di luar materi juga boleh. Mungkin ibu mau bertanya tentang puasa. Mau nggak, Bu? Kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah. Baik, silakan Bu. Ya. Mau nggak, silakan. Kenapa? Bebas. Maksudnya nggak sampai meninggal saat menemui kiamat. Muslim tadi Pak Ustaz. Oh ya. Di antara penjelasan para ulama, ada yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, mereka itu akan diwafatkan sebelum datangnya hari kiamat, sehingga ketika datangnya hari kiamat, maka yang menghadapi hari kiamat itu bukan orang-orang beriman, tapi mereka-mereka yang kufur kepada Allah, ya, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tetap disuruh berdoa kepada Allah supaya kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari bertemu dengan hari kiamat, ya. Namun pada hakikatnya kita sudah berada pada tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Dan itu sudah banyak dari tanda-tanda hari kiamat yang kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Di antara tandanya seperti ibu yang tidak sadari, misalkan tanda hari kiamat yang kecil itu banyaknya pasar yang mendekat ke dalam kehidupan kita, yang kita kenal dengan istilah pasar online. Ibu tahu pasar online kan? Ya, aplikasi-aplikasi yang menjadikan ibu bisa membeli sesuatu itu disebut dengan e-market atau pasar online, dan itu salah satu tanda-tanda kiamat. Kemudian di antara tanda-tanda kiamat kecil yang kita tidak sadari, yaitu banyaknya orang yang sudah bisa baca tulis. Banyaknya orang-orang yang sudah bisa baca tulis. Ketika orang-orang sudah bisa banyak yang baca tulis, itu merupakan salah satu di antara tanda-tanda kiamat yang kecil. Dan itu banyak terjadi sekarang ini. Sering kita dapati pemerintah, mereka mengabarkan tentang tingkat, apa istilahnya, tingkat apa itu? Tingkat buta huruf dari satu wilayah, ya, secara range-nya itu berkurang. Dari sisi pemerintahannya itu bagus,
karena mereka berhasil menekan yang namanya tingkat buta huruf. Tapi kalau ditinjau dari sisi akhirat, maka itu merupakan tanda-tanda kiamat. Contoh yang lain misalkan, yaitu banyaknya bangunan-bangunan yang tinggi, seperti banyaknya apartemen-apartemen yang tinggi, hotel-hotel yang tinggi. Secara modernisasi itu bagus, karena menunjukkan semakin banyaknya pembangunan di satu negara, berarti negara tersebut sedang mengalami peningkatan dari sisi globalisasinya. Tapi kalau ditinjau dari sisi akhirat, dari sisi agama, itu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Bisa dipahami ibu-ibu? Nah, namun kita disuruh berdoa kepada Allah untuk kita terhindar dari kiamat, bertemu dengan hari kiamat, terutama tanda-tanda kiamat yang besar. Mana contoh tanda kiamat yang besar? Ya seperti keluarnya Dajjal, kemudian adanya Ya'juj dan Ma'juj dan yang semisalnya. Maka itu tanda-tanda kiamat yang besar. Nanti coba ibu baca terkait masalah tanda-tanda kiamat yang besar di dalam kitab-kitab para ulama yang berkaitan dengan asyratus sa'ah. Asyratu as-sa'ah. Hadza wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naam. Kenapa, Bu? Saya nggak dengar doanya. Ya. Taib. Yaitu doa Allahumma gfir li dzambi ya wa wasi' khuluqi. Wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi ya. Dibaca kapan itu? Kalau ibu baca di sana? Ya, secara umum doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita itu boleh dibaca kapan saja, itu secara umum. Kalau ada dalil-dalil yang khusus yang menjelaskan hal tersebut, maka barulah kita mengamalkan pada waktu-waktu yang khusus tersebut. Kayak contoh misalkan di antara disebutkan oleh para ulama, doa ini itu dibaca bisa di waktu subuh, ya kata para ulama, atau bisa di waktu ya seseorang itu dia mau istirahat di malam harinya. Namun secara umum itu boleh dibaca pada waktu kapan saja. Ya, ibu memperbanyak doa ini. Termasuk boleh dibaca ketika waktu-waktu yang mustajab, itu diperbolehkan. Ya, boleh dibaca ketika ibu sedang berada dalam sholat, itu diperbolehkan. Secara umum semua doa itu boleh dibaca kapan saja untuk kita amalkan. Ketika kita dapati baru ada waktu yang khusus, di situ kita lebih perhatian. Contoh misalkan, selain daripada doa ini, Nabi SAW di antara doa yang sering beliau ucapkan di pagi hari, selain daripada Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, itu Nabi SAW sering mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, apakah doa tersebut tidak boleh dibaca pada waktu yang lain? Maka kita katakan boleh. Ibu membaca ketika ibu lagi sujud boleh. Ibu membaca ketika waktu ibu berdoa di waktu-waktu mustajab itu boleh, tidak ada masalah. Tapi ketika ada dalil yang khusus yang menjelaskan tentang kapan di waktunya dibaca, maka kita lebih perhatian juga terhadap waktu tersebut. Seperti doa ini,
Allahumma fir li dzambi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Di antara yang saya pernah dapatkan, doa ini dibaca di antara di waktu pagi dan juga menjelang istirahat di malam hari. Ya. Adapun doa yang kedua apa Bu? Saya lupa, enggak dengar Ibu. Allahumma inna nas'aluka isyatan naqiyah, ya. Wa mitatan sawiyya wa maraddan ghaira muhzin wala fadih, ya. Betul Bu? Saya belum mendapatkan penjelasan terkait masalah doa ini kapan dibaca. Namun secara umum kita boleh membacanya kapan saja. Ya, di waktu-waktu yang itu sekiranya kita bisa manfaatkan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita baca dari penjelasan para ulama terkait masalah doa ini. Namun intinya ibu-ibu, ala kulli hal, ibu disuruh untuk memperbanyak berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan kalau kita mau terjemahkan doa ini, ya. Kalau kita mau jelaskan masalah doa ini, Allahumma inni as'aluka isyatan naqiyah. Ya Allah, aku meminta kepadamu kehidupan yang naqi. Apa sih naqi itu? Zakiyah. Zakiyah, radiyah, mardiyah, itu kehidupan yang diridhoi. Ya, itu maksudnya kehidupan yang naqiyah, yang diridhoi. Dan seorang tidak akan mampu mendapatkan kehidupan yang diridhoi itu kecuali dengan dia beribadah, beramal dan bertauhid kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa mitatan sawiyya. Apa maksudnya mitatan sawiyya? Ai mu'tadilah, yaitu kematian yang indah, yang nyaman. Ketika dicabut ruhnya itu keluar dengan baik, seperti seperti air yang keluar dari ceretnya. Ya, bukan seperti besi yang ditarik dari kumpulan-kumpulan benang yang melingkarinya, bukan seperti itu. Ya, kita meminta ketika sakaratul maut yang mudah, karena ada orang-orang yang akan mendapatkan sakaratul maut yang berat. Ya, kita benar-benar meminta di akhir kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala memudahkan segalanya. Ya, kita meninggalkan dunia ini dalam kondisi yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Makanya ketika orang-orang yang diridhoi oleh Allah itu meninggal dunia, apa kata malaikat? Malaikat mengatakan kepada mereka, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah. Keluarlah engkau wahai jiwa yang tenang. Ya, ukhruji ila maghfiratin mir rabbikum. Keluarlah engkau menuju ampunan Rabbmu. Waridhoi, dan kepada keridoannya. Wa jannah, dan menuju surganya. Nah, kita meminta seperti itu ketika dicabut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu semuanya tidak akan kita dapatkan kecuali dengan kita benar-benar bertauhid kepada Allah. Oleh karenanya ibu-ibu, antara kehidupan isyatan naqiyah dengan maitatan sawiyah itu ada erat kaitannya. Yang pertama, kita wujudkan isyatan naqiyah, dari situ kita akan mendapatkan maitatan sawiyah. Bisa dipahami ya? Wa maraddan ghaira mukhzin wala fadihin. Kemudian kata Nabi SAW di sini, yaitu kita dikembalikan kepada Allah dalam kondisi kita dibanggakan, bukan dalam kondisi hina. Ya, bukan dalam kondisi hina, kita dibangkitkan dalam kondisi kita dimuliakan sama Allah, dikumpulkan bersama orang-orang yang bertakwa, bukan dikumpulkan dalam kondisi kita dihinakan oleh Allah Ta'ala. Karena ada orang-orang yang ketika dibangkitkan dihinakan sama Allah. Mana contohnya? Pemakan riba, berjalan dengan sempoyongan, itu kehinaan. Orang yang suka minta-minta, ketika dibangkitkan mereka tidak memiliki daging di wajahnya. Ya. Orang yang poligami tidak adil, maka dia berat sebelah. Ya. Makanya kalau suami ibu mau poligami suruh adil. Ya. Nasihati suami ibu jangan ngomong di rumah itu tentang poligami aja setiap hari. Suruh benar-benaran poligami gitu loh. Karena kalau hanya sekedar ngomong itu menyakitkan hati, betul atau tidak?
Menyakitkan hati. Dan itu tidak boleh. Seorang suami nggak boleh seperti itu. Ya, dia tidak boleh menyakiti perasaan istrinya dengan dia ngomong seperti itu setiap hari. Setiap hari diulang seperti itu. Ya. Nah, ini contoh orang jahil. Ustadz kita tidak pernah seperti itu. Namun mereka yang tidak paham akan hal demikian, ya, maka menjadi sesuatu yang jelek di mata masyarakat. Akhirnya, ya, poligami itu menjadi anugerah yang terdolimi. Nah, ini jamaah sekali. Maka nasihati suami ibu-ibu jangan setiap hari ngomong seperti itu. Tidak bagus. Ya, jelek jadinya. Paham, Bu? Ya. Kalau ngomong, ya. Kalau ngomong, diingatkan. Ya. Loh, saya tidak ngomong. Hukum asal menikah itu poligami, Bu. Tapi itu kembali kepada pribadi masing. Ya. Baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, ada lagi pertanyaan? Ada lagi mau bertanya? Taib, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Jazakumullah khairan atas perhatian ibu-ibu sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.